Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini 2 Maret 2021 kita akan belajar IPS tema 7 sub 3. Ya, bisa dilihat LKS-nya halaman 76. Kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka membangun bangsa. Kita harus mengupayakan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, berikut cara memupuk rasa cinta tanah air. Yang pertama, mengenal kebudayaan daerah lain dengan mengunjungi berbagai daerah Indonesia. Yang kedua, mengenal cara hidup dan nilai-nilai yang ada pada daerah lain. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Nah, selain itu, faktor pendukung dan penghambat pembangunan yang ada di Indonesia. Faktor pendukungnya yang pertama kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, yang kedua letak geografis yang sangat strategis, yang ketiga letak alam Indonesia. Faktor penghambat yang pertama kualitas SDM yang kurang memadai, rendahnya investasi atau kurangnya modal. Yang ketiga, rendahnya kapasitas hukum. Yang keempat, kurang terjaminnya keamanan. Yang kelima, sistem pemerintah yang kurang baik. Indonesia adalah negara yang sudah merdeka. Negara yang merdeka itu mempunyai dasar hidup. Bagaimanakah sejarahnya dasar hidup negara Indonesia? Nah, peristiwa lahirnya Pancasila. Ya, Pancasila ada 5 sila ya. Seperti yang kita ketahui. Pancasila merupakan dasar negara atau pedoman hidup. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Oleh karena itu, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah terkenal pada zaman Majapahit. Istilah Pancasila terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Adapun tokoh-tokohnya yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan gagasannya. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Inilah Profesor Dr. Supomo. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 mengajukan gagasannya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Inilah Insinyur Soekarno. Nah, keputusannya pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menampung asas terkait perumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 diantaranya 1. Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. Ahmad Subarjo,
Yang keempat, Mr. Mohyamin. Yang kelima, Abdul Qohar Muzakir. Yang keenam, Kiai Haji Wahid Hasim. Yang ketujuh, Haji Agus Salim. Yang kedelapan, Mr. A.A. Maramis. Yang kesembilan, Abi Kuesno Jokroswijoso. Nah, pada perundingan itu terjadilah dokumen yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Berikut dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Inilah rumusan tersebut terdapat pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitulah anak-anak sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian tugas kalian hari ini, yang pertama buatlah ringkasan tentang materi hari ini. Yang kedua kerjakan LKS halaman 83. Sekian dulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.